Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat petuah diri, ketahuilah bahwa semua manusia kelak pasti akan mengalami mati, akan mengalami kehidupan di alam barzakh. Begitu pula dengan Sayyidah Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihi salam. Al-Kisah, suatu ketika, Nabi Isa alaihi salam berkata kepada ibunya, dunia ini hanya sementara sedangkan akhirat itu kekal. Untuk itu marilah kita berangkat ke sebuah bukit di Lebanon, untuk beribadah kepada Allah dengan puasa di siang hari dan salat di malam hari. Perbekalan sudah tersedia di sana, berupa daun-daun untuk makanan dan air hujan untuk minumannya. Mereka berangkat dan menetap cukup lama di bukit itu. Pada suatu hari, Nabi Isa pergi menuruni bukit untuk mengambil dedaunan, guna dijadikan makanan pada saat berbuka puasa. Tak lama setelah Nabi Isa beranjak pergi menuruni bukit, pada saat itu malaikat maut datang menemui ibunya. Setelah mengucapkan salam, kemudian sang malaikat berkata, "Wahai Maryam, yang tekun berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari." Kemudian Maryam yang penasaran pun bertanya, "Sebenarnya kamu ini siapa? Mengapa?" Sekujur tubuhku bergetar mendengar suaramu dan pikiranku meracau karena wibawamu. Lalu malaikat maut menjawab, "Aku ini yang tidak punya kasihan terhadap anak karena kecilnya, tidak hormat pada yang besar karena dewasanya. Akulah yang bertugas mencabut nyawa." Maryam pun sempat kaget mendengar tentang siapa sebenarnya tamunya ini. Kemudian Maryam lanjut bertanya, "Malaikat maut, apakah kedatanganmu kepadaku hanya berkunjung atau hendak mencabut nyawaku?" Malaikat maut berkata, "Siapkah dirimu menghadapi maut?" Maryam pun menjawab, "Maukah kamu memberi tempo sebentar saja? Aku sedang menanti kedatangan kekasih dan buah hatiku, permata dan penawar kegelisahan hatiku." Dengan tegas malaikat maut menjawab, "Semuanya bukan aku yang menentukan. Aku hanya seorang hamba Allah yang diberi tugas. Demi Allah, aku tidak kuasa mencabut nyawa seekor nyamuk pun tanpa seizin Tuhanku. Aku tidak akan menunda sedikitpun untuk mencabut nyawamu di tempat ini." Dengan hati yang pasrah Maryam berkata, "Wahai malaikat maut, kamu telah dipercaya mengemban tugas, sekarang laksanakanlah tugasmu itu." Lalu setelah itu, malaikat maut pun kemudian mencabut nyawa Maryam. Singkat cerita, Nabi Isa datang terlambat ke tempat ibunya, hingga masuk akhir waktu Isya, beliau tidak mengetahui kalau ibunya sudah meninggal dunia. Ketika melewati mihrab ibunya dan memandang ibunya yang tegak di mihrabnya, beliau mengira bahwa ibunya tengah menyelesaikan salat fardunya. Setelah itu, Nabi Isa meletakkan apa yang dibawanya dan kemudian beliau beribadah di tempat yang tak jauh dari situ hingga tengah malam. Seusai beribadah, beliau memandangi ibunya dan memanggilnya dengan suara yang penuh kasih dari dalam lubuk hati. "Salam sejahtera, mudah-mudahan tetaplah untuk Bunda, waktu kini telah malam. Sekarang tibalah saatnya berbuka bagi yang berpuasa serta tiba pula saatnya untuk beribadah." Kenapa ibu berdiam diri tanpa melakukan semua itu? Begitu cara Nabi Isa alaihi salam menyapa ibunya. Setelah sekian lama menunggu dan tidak ada reaksi dari sang ibu, Nabi Isa pun kembali, sambil berkata, "Memang tidur itu nikmat." Setelah beberapa saat, kemudian kembali menghadap ke mihrab ibunya, tanpa sedikitpun makanan yang masuk ke dalam perutnya malam itu sampai sepertiga malam. Dengan menunjukkan rasa hormat kepada ibunya, beliau pun memanggil lagi ibunya dengan suara yang penuh kasih, "Salam sejahtera tetaplah kepada Bunda." Namun ibunya tak bereaksi sedikitpun. Nabi Isa alaihi salam berulang kali mondar-mandir ke mihrab ibunya hingga terbit fajar. Menyadari hal yang tak biasa terhadap ibunya, kemudian beliau meletakkan pipinya pada pipi ibunya. Beliau pun memanggil seraya menangis, "Salam sejahtera tetaplah terhatur untuk Bunda." Waktu malam telah lewat, ini waktu siang menghampiri kita untuk melaksanakan ibadah salat kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Melihat kejadian itu para malaikat dan jin menangis, bukit-bukit di sekitarnya bergema. Melihat hal itu, Allah lalu menguji para malaikat, "Mengapa kalian menangis?" tanya Allah subhanahu wa ta'ala. "Ya Allah, Engkau Maha mengetahui segala hal di dunia ini," jawab para malaikat. Kemudian Allah berfirman, "Sungguh aku Maha mengetahui lagi Maha penyayang." Tiba-tiba ada suara yang mengatakan, "Wahai Isa, angkatlah kepalamu, ibumu sekarang telah wafat dan Allah memberimu pahala yang besar." Nabi Isa pun mengangkat kepalanya sambil menangis terisak, "Siapakah yang menyertaiku pada saat sunyi dan sendirian? Siapakah yang menghiburku di perantauan ini? Siapa pula yang membantuku dalam beribadah?" kata Nabi Isa alaihi salam ketika itu.
Kemudian Allah menyampaikan wahyu kepada bukit untuk menasihatinya. Wahai Isa, apa yang kamu risaukan? Tidak inginkah kamu jika Allah yang akan menjadi penghiburmu? Kemudian Nabi Isa turun dari bukit menuju sebuah perkampungan Bani Israel. Sesudah menyampaikan salam, beliau menjumpai mereka. Siapa kamu? Wajahmu begitu bersinar sehingga menerangi rumah-rumah kami. Tanya Bani Israel kepada Nabi Isa alaihi salam. Aku adalah utusan Allah, aku ini adalah Nabi Isa alaihi salam. Ibundaku telah wafat dalam perantauan, sudilah untuk mengurus jenazahnya, memandikan, mengafani dan menguburkannya. Jawab Nabi Isa alaihi salam sambil meminta bantuan pengurusan jenazah ibunda Maryam binti Imran. Maaf wahai utusan Allah, bukit itu banyak sekali dihuni oleh ular kecil dan ular besar, bahkan selama 300 tahun leluhur kami tidak berani menjamahnya. Kata mereka, meski dengan kecewa, Nabi Isa alaihi salam pun kembali menaiki bukit dan pada saat itulah beliau bertemu dengan dua orang pemuda yang baik. Beliau mengucap salam, dan kedua pemuda itu pun menjawab salamnya. Hai pemuda, ibuku wafat di perantauan. Aku meminta bantuan untuk mengurus jenazahnya, pinta Nabi Isa alaihi salam. Pemuda itu berkata, wahai Isa putra Maryam, kenalkan, aku ini adalah malaikat Jibril dan ini adalah malaikat Mikail. Ini obat tubuh dan kain kafan dari Tuhanmu. Ketahuilah, pada saat ini bidadari dari surga yang cantik-cantik sedang memandikan dan membungkus jenazah ibumu dengan kain kafan ini. Kemudian lalu Jibrillah yang menggalikan kuburnya di atas bukit itu. Mereka menguburkannya setelah menyalati dan menghormatinya. Sesaat setelah ibunya dikuburkan Nabi Isa berdoa kepada Allah, Ya Allah, hanya Engkau yang melihat posisiku dan mendengar keluhku. Tiada sedikitpun urusanku yang tersembunyi darimu, ibundaku telah wafat dan aku tidak menyaksikan wafatnya. Untuk itu izinkanlah dia berbicara kepadaku. Setelah itu datanglah wahyu yang mengizinkan dia berbicara dengan ibunya. Beliau berdiri tegak di makam ibunya seraya berbicara dengan prihatin. Salam sejahtera tetaplah terhatur kepada bunda, sapa Nabi Isa alaihi salam. Lalu terdengarlah suara dari dalam kubur, hai, kekasihku duhai buah hatiku. Wahai bunda, apa yang bunda peroleh di tempat pembaringan dan tempat kembali itu? Bagaimana pula bunda menghadap Tuhan? Tanya Nabi Isa alaihi salam kepada ibundanya. Aku memperoleh tempat pembaringan dan tempat kembali terbaik. Aku mendapat ridha Allah dalam menghadapnya, jawab ibunda Nabi Isa. Wahai bunda, bagaimana dengan rasa sakit saat maut menjemput? Tanya Nabi Isa alaihi salam. Demi Allah yang telah mengutusmu sebagai nabi yang membawa kebenaran, sampai saat ini rasa pedihnya maut masih belum hilang dari kerongkongan. Kehebatan malaikat maut pun belum lenyap dari pandangan mataku. Untuk itu, haturkanlah salam sejahteramu untukku hingga hari kiamat, tutur ibunda Nabi Isa. Sahabat petuah diri, itulah kisah wafatnya Sayyidah Siti Maryam binti Imran. Kisah ini memberikan motivasi kepada kita sebagai umat Islam untuk selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah, karena dunia ini hanyalah kenikmatan sesaat. Semoga saat waktunya tiba, Dinana akan menghadap Ilahi. Kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf dan itu merupakan kesalahan saya sendiri. Jika ada benarnya itu merupakan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.